Pembalasan istri dikhianati. Bab 66. Sayang, Kap. Jangan nangis, tidak semua orang memiliki kehidupan seperti Nur, suami tampan, mapan dan setia. Bunda rasa cukup sempurna untuk urusan anak. Mungkin Tuhan masih ingin melihat kalian berdua dulu karena Rendra juga saat ini masih sibuk, jelas April perlahan. Tapi Bun semua sudah memiliki anak, masa Nur sendiri yang tidak? Apa Abang Rendra bisa setia pada Nur nantinya? Tanya Nur membuat Alvan yang baru datang dan mendengarkannya merasa terkejut. Alvan tiba-tiba mengingat masa lalunya, ibunya memintanya menikah dengan Karin untuk alasan anak. Apakah Melisa nantinya juga akan begitu meminta Rendra menikah lagi untuk keturunan? Tapi Kirana sudah memiliki anak, setidaknya Melisa bisa mengerti jika ingin cucu. Alvan menggelengkan kepalanya pelan menghilangkan pikiran buruknya tentang Melisa. Papa, gumam Nur melihat ke arah Alvan yang terlihat gelisah. Jangan memikirkan apapun, jika Rendra tak setia padamu Papa yang akan menghajarnya, hibur Alvan. Nur memeluk tubuh papanya ini saat Alvan mendekat. Terima kasih, Papa, memang Papa yang terbaik, ujar Nur saat Alvan mengelus punggung Nur lembut. Rendra yang sedang berada di kantor juga melihat status wasatria, hati Rendra sudah merasa tidak enak. Pasti Nur melihat semua ini, gumamnya pelan. Jika berbicara soal anak, Rendra juga menginginkan kehadirannya, tapi mungkin memang belum diberikan kepercayaan saja. Rendra berusaha sesabar mungkin menghadapi Nur agar tak kelihatan dirinya mendesak agar Nur pun bisa sedikit lega. Pak Rendra, panggil sekretariat. Rendra membuat Rendra tersentak kaget. Maaf Pak, saya dari tadi memanggil Bapak tapi Bapak malah bengong, apa Bapak sedang banyak pikiran? Tidak. Jawab Rendra cepat, dia tak ingin menceritakan masalah rumah tangganya pada orang asing. Cukup dia dan Nur yang mengetahuinya. Rendra tak ingin ada celah untuk orang masuk dan mengatakan kekurangan dirinya ataupun Nur nanti. Kalau Bapak tidak keberatan cerita saja ke saya pegang rahasia Pak, tawar sang sekretaris. Silahkan keluar, saya harus pulang menemui istri saya, ujar Rendra berdiri dan meraih kunci mobilnya membuat sang sekretaris kesal. Rendra benar-benar sulit disentuh. Sayang, bagaimana jika kita pergi liburan sejenak, bujuk Rendra, yang saat ini tahu kalau Nur tidak baik-baik saja. Kemana? Kamu yang tentukan. Kantormu. Tanya Nur lagi. Nanti aku minta pada Papa untuk mengurusnya selama kita pergi, jawab Rendra. Bagaimana kalau kita ke Bali saja, Ai? Sepertinya Nur mau bulan madu di sana, usul Nur. Boleh, kemana saja boleh asalkan istriku yang cantik ini tidak sedih lagi. Terima kasih Ai, terima kasih kamu sudah mengerti Nur, ujar Nur memeluk tubuh suaminya ini sambil tersenyum manis. Berpuluh tahun Rendra menunggu Nur. Selama itu juga tak ada anak kecil di antara mereka, jadi tidak mudah bagi Rendra untuk melepaskan Nur begitu saja hanya karena anak. Mas, nanti pulangnya jangan terlalu sore, aku mau martabak Bandung yang sering kamu bawa ke rumah dulu ya, terus jangan lupa mampir di warung bakso Mang Aa yang ada di ujung gang. Aku mau bakso telurnya jangan dikasih micin, terus sayurnya yang banyak jangan pakai mie putih, kuahnya dipisah ya. Bening aja, ujar Kirana sambil mengelus perutnya pelan saat mengantarkan Vino pergi bekerja. Vino menggaruk kepalanya, tidak mungkin dia ingat dengan pesanan istri ini. Mas, kamu kenapa? Tanya Kirana heran melihat Vino yang menyeringai kecil. Aku takut lupa sayang, dicatat saja. Kirana menghela nafas panjang,
Sejak dia hamil Vino sudah mulai pelupa, lupa dengan pesanannya, entah kapan lelaki tampan ini lupa dengan dirinya, pikir Kirana. Aku was saja nanti, jawab Kirana. Vino mencium kening Kirana sekilas lalu mengusap perut istrinya. Ini lembut, rutinitas ini selalu Vino lakukan sebelum pergi ke kantor. Sebagian orang mengatakan Kirana wanita mandiri, tapi dia akan menampakkan sisi manjanya saat bersama Vino. Hati-hati di jalan Mas, pekik Kirana sambil melambaikan tangannya saat Vino sudah pergi. Sepasang mata terus memperhatikan Kirana dari kejauhan, dia menyunggingkan senyum liciknya saat melihat mobil Vino keluar dari pagar rumah minimalis tersebut. Papa rasa ide bagus, tak masalah papa mengurus kembali perusahaan selama kamu pergi. Hitung-hitung nostalgia, ujar Bagas terkekeh kecil. Aku hanya ingin membahagiakan Nur Pa, aku takut dia malah depresi karena sampai saat ini belum bisa hamil sedangkan Kirana dan Vina sudah hamil, jelas Rendra. Kami tak menuntut banyak Ren. Sedapatnya saja karena dulu saat mendapatkan kamu dan Kirana mamamu berjuang banyak. Ya Pak, tapi Nur merasa dia wanita mandul karena belum kunjung hamil. Aku sudah berusaha menjelaskan padanya tapi namanya perempuan memang sering ingin menang sendiri. Siapa bilang? Sahut Melisa yang baru datang. Melisa sengaja menyusul Bagas ke kantor Rendra siang ini karena mereka akan makan siang bersama. Siapa bilang perempuan ingin menang sendiri? Jangan egois Bang, perempuan itu selalu memikirkan pasangannya, keluarganya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Coba abang lihat mama, bagaimanapun mama sakit mama akan tetap terlihat sehat di mata kalian agar kalian juga bahagia, jelas Melisa membuat Rendra dan Bagas terdiam. Tanya papamu Bang, pengorbanan apa yang tidak mama lakukan untuk keluarga? Tapi tetap hasilnya nol. Ma, potong Bagas yang tidak ingin Melisa mengungkit masa lalu karena akan membuatnya mengingat kembali. Kamu laki-laki, tunjukkan tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga, jangan pernah menyakiti istrimu Bang, bukannya Nur perempuan pilihanmu meskipun mama pernah menentangnya dulu, pertahankan dia meskipun pahit, setidaknya bukan orang ketiga pemicu rumah tangga kalian, tegas Melisa. Rendra memang tak sekali berpikir meninggalkan Nur. Hanya saja Nur yang selalu merasa belum sempurna hingga membuat dirinya sendiri minder karena belum bisa hamil sedangkan Melisa cukup trauma dengan masa lalu, dia tidak akan bersikap seperti Bu Fatma yang memaksa anaknya menikah lagi hanya karena keturunan. Tak memimpikannya bulan madu yang mewah berkunjung ke kota Bali saja sudah membuat Nur bahagia. Dia berharap sepulangnya dari Bali bisa mendapatkan kabar bahagia. Nur pernah membayangkan akan tinggal di luar negeri dan berkarir di sana. Sewaktu aku akan bertunangan dengan Vina, potong Rendra dan diangguki Nur. Tapi nyatanya kita berjodoh, ucap Rendra sambil mencium kening Nur sekilas. Saat ini Rendra dan Nur sudah berada di salah satu villa yang mereka sewa selama seminggu ini. Nur terdiam dan berpikir sejenak apakah Rendra akan tetap setia padanya jika dia tak bisa memberikan Rendra anak. Sayang, panggil Rendra lirih. Sayang. Hei. Iya jawab Nur tersentak dari lamunannya. Kamu melamun? Tanya Rendra. Tidak. Jawab Nur cepat. Nur lupa mengabari Tante Kirana kalau kita sudah berangkat, alasan Nur. Kirana sudah tahu, tadi aku menghubungi Vino dan mengatakan kalau kita sudah di Bali. Nur lelah, Nur ingin istirahat, ujar Nur menarik selimut ke tubuhnya. Sayang. Bukannya kita kemarin untuk bulan madu,
kenapa harus tidur? Kalau mau tidur bisa di rumah, protes Rendra. Ai, izinkan Nur tidur sejenak, pinta Nur karena memang mood Nur tiba-tiba berubah jika mengingat soal anak. Rendra menghela nafas panjang dan membiarkan istrinya ini untuk istirahat sejenak. Mas besok temani aku pergi periksa ke dokter, ucap Kirana. Besok? Iya mas, besok jadwal periksa, minggu lalu kita ada acara jadi tidak sempat ke dokter, ingat Kirana. Sepertinya minggu ini aku juga tidak bisa sayang, besok ada pertemuan penting dan kafe pun harus dikontrol karena tidak ada Nur, seminggu ini mereka bulan madu ke Bali, jelas Vino. Lalu bagaimana dengan periksa rutinku mas? Tanya Kirana kecewa. Coba hubungi Bunda, mungkin Bunda bisa membantu, kalau tidak Mama Melisa saja sayang, usul Vino tapi Kirana hanya diam saja. Kalau urusannya cepat selesai nanti aku akan menyusul langsung ke rumah sakit, lanjut Vino membujuk Kirana. Oke, jawab Kirana tak bersemangat. Beberapa hari ini Kirana merasa agar berbeda, dia merasa ada orang yang mengintip gerak-geriknya tapi Kirana tidak tahu siapa, dia juga tidak bisa bercerita pada Vino karena akan membuat Vino khawatir nantinya. Apa ada yang sakit? Tanya Vino dan dijawab gelengan oleh Kirana. Mungkin hanya bawaan bayi mas, sudah malam ayo segera tidur, ajak Kirana menarik tangan Vino untuk masuk ke dalam kamar karena mereka saat ini tengah berada di ruang keluarga. Seminggu sudah Nur dan Rendra berbulan madu di Bali, sepertinya rasa rindu Nur pada bundanya sudah menggebu. Meskipun perempuan cantik ini sudah menikah dia tetap tak bisa berlama-lama jauh dari sang bunda. Ai kita jadi pulang sekarang? Tanya Nur. Aku ikut saja sayang kalau kamu benar-benar merindukan bunda kita pulang sekarang. Iya, Nur tidak bisa jauh terlalu lama Ai, Nur kangen bunda. Oke. Kita pulang hari ini, final Rendra membuat Nur tersenyum manis. Sayang, hari ini aku pulang sedikit telat kamu tidur saja duluan, ujar Vino dari seberang sana. Kenapa? Apa pekerjaanmu terlalu banyak mas? Tanya balik Kirana sambil mengelus perutnya lembut. Ya, ada beberapa berkas penting yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, kamu ada pesanan? Tidak, aku hanya mau kamu pulang cepat. Anak kita merindukanmu, pinta Kirana manja membuat Vino mengulum senyumnya di seberang sana. Vino mengerti arti ucapan istrinya ini. Vino memberikan kecupan dari ponselnya lalu segera mengakhiri panggilan mereka. Kirana menghela nafas panjang, memang hari masih sore, tapi dia merasa bosan di rumah. Ingin menghubungi Nur sudah pasti iparnya itu saat ini sedang bersenang-senang dengan kakaknya. Ingin menghubungi Vina tadi dia sudah menanyakan keberadaan Vina yang sedang berada di mall bersama Satria. Lalu dia harus menghubungi siapa? Mamanya. Deringan ponsel tiba-tiba berbunyi, dilirik oleh Kirana sekilas ternyata mamanya. Pucuk dicinta mamanya benar-benar mengerti kalau anaknya sedang dilanda kebosanan. Halo Ma, jawab Kirana cepat. Sayang mama mau ke rumahmu, apa ada yang ingin kamu pesankan biar mama mampir sekalian? Mama mai ke sini. Tanya Kirana tak percaya. Ya, apa tidak boleh? Bukan. Bukan begitu tidak biasanya mama kemari sore hari. Mama pulang arisan sayang kebetulan dekat dari rumah kamu, jadi mama mampir saja sekalian sudah kangen juga sama kamu. Boleh Ma, aku mau martabak manis Yama rasa coklat, minta ditaburi jagung manis di atasnya. Oh ya Ma kalau lewat gang depan sekalian sama sate padangnya Ma. Sepertimu ya enak makan sate sama martabak malam ini.
Jawab Kirana sambil menyeringai kecil. Kamu persis seperti mama dulu ya, suka makanan biasa bukan yang aneh-aneh, bilangin ke cucu Oma tunggu sebentar ya mama, yang sabar. Oke Oma, ditunggu ya, jawab Kirana tersenyum manis sambil menutup ponselnya. Pak, putar balik dulu beli martabak untuk Kirana, ujar Melisa pada sang sopir. Baik Bu. Ting. Tong. Ting. Tong. Tak berselang lama terdengar bunyi bel di luar rumah. Kirana sedikit mengerutkan keningnya karena hanya berjarak 10 menit dari telepon Melisa. Bel rumah Kirana berbunyi. Apa mungkin Melisa secepat itu? Untuk menunggu martabak saja memerlukan waktu 10-15 menit, belum lagi satenya. Apa tidak ada yang jualan sehingga mamanya cepat sekali datang, atau jangan-jangan suaminya karena Kirana menggoda Vino tadi. Kirana segera beranjak dari tempat tidur dan berjalan pelan ke arah luar. Ting, tong, ting, tong. Sebentar. Pekik Kirana. Kenapa cepat sekali? Dion, gumam Kirana terkejut, tubuhnya menegang seketika. Kirana. Apa kabar? Tanya Dion sambil tersenyum sinis. Kamu. Dari mana kamu tahu rumahku? Tak begitu sulit menemukanmu sayang, tapi sebelum aku menjawab apa bisa aku masuk, anggap saja ini reuni yang sempat tertunda. Tidak. Jangan coba-coba masuk ke rumahku brengsek, tolak Kirana. Jangan galak-galak sayang, apa kamu tak merindukanku, ujar Dion sambil mencolek dagu Kirana, tapi secepat kilat Kirana menepisnya, dia seakan jijik pada lelaki di hadapannya ini. Jangan macam-macam, aku bisa teriak, ancam Kirana. Wow! Kamu semakin galak sekarang ya, apa kamu lupa kalau kau pernah mencintaiku, ucap Dion memajukan langkahnya.